Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya, Bapak Ibu. Sehat ya? Ya, mohon maaf tadi memang agak cukup memakan waktu, jadi tapi dengan itu bisa selesai saja kita dimulai. Ya. Yang kami hormati, yang terhormat pada Bapak Dr. Andes Haji Kasim Daeng selaku Kepala Sekolah SMPK 381. Yang saya hormati Ibu Sri Handayani selaku Wangkat Kurikulum. Yang kami hormati Bapak Tukirin selaku Wangkat Kesiswaan. Dan yang kami hormati pula Ibu Setia selaku Wangkat Sarana dan Prasarana. Dan yang kami banggakan Bapak dan Ibu Wali Murid kelas 7C dan kelas 7D. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan dayanya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara rapat sosialisasi program kerja pihak sekolah SMPK kita dapat satu dengan Bapak Wali Murid semua. Untuk mengawali acara ini, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk acaranya, sambutan dari kepala sekolah, kemudian yang kedua, uraian kegiatan akademik yang akan disampaikan oleh Wangkat Kurikulum. Yang ketiga, uraian program kerja terkait dengan kesiswaan yang akan disampaikan oleh Wangkat Kesiswaan. Yang keempat, uraian program kegiatan sarana dan prasarana yang akan disampaikan oleh Wangkat Kesiswaan. Dan yang terakhir adalah tanya jawab. Ya. Untuk mengawali dengan acara ini, langsung saja kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Dr. Andes Haji Kasim Daeng. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, salam berkah, salam kasih buat kita semua. Bila kita panjatkan puji bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, rahmat nikmat serta karunia-Nya sehingga pada siang hari ini, pada siang ya, kita berkumpul ruangan ini dalam rangka membicarakan program untuk anak-anak kita setahun ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bu Sri Handayani, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Pak Tukirin Hadi Saputro, Bidang Sarana dan Prasarana Bu Sudia, kemudian Bu Wali Kelas 7C Pak Raka, kemudian Wali Kelas 7D Bu Julia, kemudian Wali Kelas 7E Pak Al. Dan yang sangat saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa kehadiran kita di sini tidak lain dan tidak bukan pertama silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini berubah berkah. Itu yang paling utama. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kami dari sekolah mohon maaf karena mengundang Bapak dan Ibu. Pertama mohon maaf karena harus meninggalkan tugas utamanya di keluarga. Kemudian mohon maaf yang kedua, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pembawa acara, keterlambatan memasuki ruangan karena sesi pertama juga terlambat keluar. Karena kita menjadwalkan sesi pertama masuk jam 8, keluar setengah 10. Ya. Tapi tadi masuknya itu udah jam 9. Ya. Jadi namanya bukan biasanya undangan itu yang datang itu ibu, karena yang punya anak itu ibu, bukan bapak. Jangan ibu. Jadi kasih sayang ibu itu lebih besar. Jadi apapun masalahnya pasti ibu yang ada. Kalau bapak itu tinggal dari uang ngasih ke ibu. Ya. Nah, makanya yang kata tadi juga bapak cuma 4-5 orang aja ya. Nah, sekarang juga sama ini. Saya lihat pelajar-pelajar di sini bapaknya juga nggak banyak karena bapak merasa yang ngelahirin ibu jadi buat ini ya. Jadi yang lebih sayang anak itu biasanya ibu.
Walaupun anaknya salah pun pasti dibelain. Kalau bapak anaknya salah nggak bakal dibelain, gitu ya. Kalau ibu anaknya salah sekalipun pasti dibelain mati-matian. Nanti pulang ke rumah itu biasanya karakter orang ibu. Karena saya dukung istri, saya dukung ibu, tahu gitu ya. Betul sekali. Jadi hari ini kita mencoba mensosialisasikan 5 kegiatan utama di sekolah, yaitu 5 nilai ketika Bapak Ibu mulai anaknya masuk di sekolah ketika, maka pada saat bersamaan Bapak Ibu sudah menjadi anggota, menjadi bagian dari yayasan ketika. Mungkin di sini pasti ada ibu dari ketika, karena namanya tentara, pasti tahu ya. Nah, jadi sudah menjadi bagian dari ketika. Maka baik buruknya sekolah ini tergantung pada kami di sekolah, anak kita dan bahkan ibu, karena ibu sudah masuk menjadi bagian dari yayasan ketika. Kemudian sosialisasi yang kedua tentang 8 profil lulusan itu nanti akan disampaikan oleh Bapak dari Wakil. Kemudian yang ketiga yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi mungkin Bapak ini buat dari dulu belum ngerti ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum ngerti 2 dan 3. Yang satu itu adalah ciri khasnya SMP ketika, karena dia perpatokannya kepada yayasan. Jadi ada 5 nilai ketika itu harus ditanamkan kepada setiap siswa, bukan siswa saja, setiap siswa, guru dan orang tua harus tahu. Saya pun panggil lagi di pusat lama. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berbudi luhur, orang yang cerdas, orang yang terampil, kedua juga. Nah, anak kita keluar dari sini, mereka menjadi anak yang berbudi luhur, terima. Karena kalau kita tidak berakhlak, setingkat apapun, sekaya apapun, hidup terhina. Sepintar apapun, sekaya apapun, tapi kalau kita tidak punya akhlak, orang melihat kita di sini. Dan kepintaran itu satu nomor 3. Kita bisa baik dan memiliki kehidupan. Dan kita beragama, bagi yang Islam berjuang untuk menegakkan agama. Bagi yang Kristen sama, Hindu sama, ya. Bagaimana kita berakhlak sesuai dengan ajaran kita. Tapi nilai kemanusiaan tetap. Bagaimana kita saling hormat. Kemudian yang cerdas, tapi nanti ada. Kemudian yang 8 profil lulusan. Nilai profil pertama itu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang Indonesia itu tidak boleh orang tidak beragama, semua harus beragama. Maka dia beragama Islam, beragama Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan tidak ada satu lagi agama Konghucu. Tidak ada 6, karena ya Mas ya, di Indonesia itu diakui 6 agama ya. Jadi Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Jadi diakui sebagai agama resmi. Jangan berusaha dengan perbedaan itu pasti ada. Tapi kita juga sama. Setiap keluarga, saya punya adik berkeluarga, saya berkeluarga, pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan ini kita sikapi dengan baik. Dan dalam beragama dunia. Kemudian yang ketiga 7 kebiasaan anak Indonesia. Saya tidak usah menjelaskan cuma satu, bangun pagi. Ya. Nah, jadi orang Indonesia itu dibiasakan untuk bangun pagi. Kalau orang Islam dibangunkan dengan olahraga. Dan olahraga ini saya sangat bangga saudara-saudaraku yang beragama Kristen, Katolik dan Protestan di kampung saya. Itu senang karena mereka bisa bangun pagi pergi ambil air di pantai, pergi ke kebun,
Karena saya datangnya dari daerah yang mayoritas 90% agamanya Kristen. Kristen atau persis ya. Jadi azan subuh itu mereka senang karena mereka bisa mengembalakan kambingnya, ternaknya, ke kebunnya, kebunnya jauh-jauh bisa kebun pagi-pagi. Kemudian yang kedua dari tujuh tugas ini satu dua saja beribadah. Pagi beribadah. Kalau berangkat Islam, kan? Kalau baca syahadat itu kan ada orang Islam. Tapi kalau sholatnya kelihatan seperti dia Islam. Ya. Begitu pula yang agama Kristen ke gereja hari Minggu, ada hari Sabtu, ada Senin pagi, tergantung pada jadwalnya pribadi gereja. Bapak Ibu sekalian, inilah 3 hal yang disosialisasikan oleh sekolah untuk kita semua. Dan ingin saya sampaikan bahwa beberapa program sekolah, ekskul dan lain sebagainya sudah diprogramkan oleh guru pembina, guru pembimbing masing-masing. Jadi nanti ibu dan bapak sudah dengarkan apa yang tidak dapat disampaikan. Dan saya ingin sampaikan peran di sekolah sudah cukup lengkap. Dan alhamdulillah kita nanti dijelaskan oleh Bu Wakil, kita sudah menandatangani kesepakatan makan bergizi ya, MBG, makan bergizi gratis. Jadi nanti kita bahas minggu ke depan ini karena sudah ditandatangani kerjasamanya, maka sudah bisa berlangsung makan gratis. Tapi makan bergizi gratis kan nggak ada airnya kan? Air ya. Airnya disiapkan kalau sekolah dia siapkan 18 kelas kali sehari 3 galon. Tiap kelas itu kan anak 30 orang. Kalau dia minum dari pagi sampai siang itu 1 galon nggak cukup. Kali itu 3 kali berapa? 20.000. Satu lagi 10 lah gitu ya, 20.000. Satu kelas 20.000, 18 kelas berapa sekolah? Jadi Anda dari rumah kadang-kadang botolnya ya itu sudah isi air, nanti kurangnya ambil di sini. Dan air dari sekolah itu nanti dari anak-anak yang kemudian yang kedua, kita di sekolah alhamdulillah bapak dan ibu anaknya masuk sekolah sudah langsung AC. Kalau kelas 2 tahun belakang ya, itu tiap kali anak masuk kita minta orang tua pasang AC. Tapi 2 tahun belakang ini, tahun kemarin dan sekarang sekolah yang berusaha untuk pasang AC. Dan alhamdulillah kelas 7 tahun ini 14 AC sudah siap di kelas masing-masing untuk anak-anak kita. Tinggal nanti buktinya. Dan bukti itu kan jadwalnya 6 bulan sekali ya Bu. Oke ya. 3 bulan sekali biasanya pakai kelas. Ya. Listrik juga kita udah mulai tambah daya. Jadi kita berusaha karena sekolah kita ini berusaha bagaimana pintar itu biasanya dibentuk oleh ibu bapak bukan guru. Ya. Kalau ibu bapak tidak bisa membentuk anak di rumah untuk pintar, di sekolah tidak bakal pintar. Kita melihat kalau dia sekolah itu alim, pasti ya tamat cari kerja dulu pasti kerjanya bagus, gajinya gede, giliran dapat gajinya kecil, korupsi. Makanya yang korupsi itu harus punya korupsi. Ayat kita pintar kok. Orang bodoh bagaimana korupsi ya? Jadi orang pintar itu kita mencoba melakukan kita dari anak praktek, kita yang mengenal mana yang tidak baik dan mana yang baik.
Kemudian yang selanjutnya kita sampaikan bahwa setiap eskul tinggal anak-anak sendiri sama ya. Kalau dia apa, menari, mau basket, mau voli, mau segala macam. Kemudian yang terakhir, karena kita ini masih ada tim satu lagi, saya menyampaikan asal saja ada pembiayaan sekolah. Ibu bapak masuk di sekolah, waktu daftar, kalau mendaftar itu rata-rata bulan berapa bulan? 400.000 ya, dan bulanan 400.000. Tidak boleh, siapapun tidak boleh menurut lebih dari itu. Dan siapapun juga, baik guru, kepala sekolah, wakil tidak boleh minta uang lagi kepada anak untuk kegiatan apapun juga. Kecuali nanti ada uang pemberitahuan. Batas kita di sini ada maksimal. Kalau anak minta orang tua 10.000, orang minta uang 10.000 setiap pemilik sekolah. Karena setiap 10.000 batas itu harus berubah. Tidak ada anak yang dituju. Uang 10.000 itu terapinya juga. Dan kalau kejujuran lebih terapi. Jadi kalau setiap bulan ada urusan, pasti ada surat dan ini oleh sekolah. Kan kalau minta uang, biasanya kegiatan yang kelas gitu ya. Terjadi buka kelas, beli aqua, kemudian mungkin untuk jadi uang untuk cuci akhir uang nggak usah itu dikirim. Anak punya uang kas itu kalau setiap paginya udah dikasih, ya udah uang kas aja dipakai seperti itu. Kan gampang. Jadi tidak ada beban. Kegiatan sekolah itu, maka guru harus tahu bahwa dia dan guru berbuat 400 itu tertitik. Kali ada bulanan itu sudah pada bayar ya. Bulanan semester 1, semester 1, sudah bayar Natal. Itu normal. Bulan gratis. Tapi sejak 2 tahun ini, 2 tahun ini anggaran bos itu tidak boleh untuk ulangan, kecuali untuk penggandaan doa. Jadi kalau gurunya ngawas, itu gurunya bikin doa, nggak boleh dibayar dari pakai bos. Kemudian gurunya ngawas, gurunya koreksi kerjaan anak-anak, itu tidak boleh bayar. Hadis kita punya mana hanya ini diumumkan 70.000 tiap kali kegiatan, kali 4 dan 300 dipungut pada saat pendaftaran UIPA. Jumlah dan informasi selanjutnya tentang seragam, insyaallah sudah mulai dijahit dari sekolah, kemudian baju muslim, bahwa nanti mungkin bulan September sudah bisa dipakai. Jadi anak-anak pasar itu anak kita sekolah pakai olahraga ST-nya, patik dulu ST-nya dulu, kali Karena itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama mendengarkan penjelasan tentang program sekolah yang akan disampaikan oleh 3 wakil kepala sekolah kita. Kurang lebih maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalin sebentar, karena saya lihat dulu pasang asilan. Sekolah kita itu kita mau pasang asilan. Hari ini kita pasang 4 lagi. Kita minta rumah karena pasukan ini ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan yang luar biasa ini. Acara selanjutnya yaitu
uraian kegiatan program kerja dari uang akademik, uang kurikulum yang akan disampaikan oleh Bu Sri Handayani. Kepada Bu Sri Handayani, kami silakan. Izin berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Oke, Ya, perkenalkan, nama saya Bu Sri Handayani. Saya wakil kurikulum. Jadi nanti kalau hubungannya sama proses KPM, belajar mengajar, nilai, rapor, lulusan dan sebagainya nanti sama saya. Nah, Bapak dan Ibu sudah memegang ini kan ya Bu ya? Ya, sudah. Ya. Ini jadwal kita. Jadi jangan sampai nanti kita dibuktiin sama anak-anak. Karena anak-anak itu lebih baik kehilangan buku asal dan kehilangan HP. Setuju ya? Iya, kadang kita berantem sama anak gara-gara HP. Ya, saya sedikit curhat karena di rumah juga begitu. Ya, di rumah kebetulan ada anak juga yang baru masuk SMP dan masuk SMK. Jadi dua-duanya masalahnya sama Bapak Ibu HP. Nah, Bapak Ibu, ini ada kegiatan yang sudah kita programkan dan kegiatan ini bukan saya yang mengada-ngada. Jadi kegiatan ini sesuai dengan kalender pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini kok kegiatannya rata-rata libur terus ujian. Dan memang seperti itu Bu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kita mulai dari 14 Juli itu anak-anak masuk pertama MPLS, itu kan sudah kita lewati ya Bapak Ibu ya. Terus ada pertemuan, sekarang kita pertemuan sosialisasi kerja, program kerja buat anak-anak. Nah, yang harus Bapak Ibu sikapi nomor 5. Kita udah langsung lihat di 8 dan 12 itu ada penilaian tengah semester. Nah, untuk apa itu? Untuk nilai rapor. Nah, mengingatkan kembali, kita melihat ke SD. Waktu di SD itu ada Sidanira, ingat nggak Bapak Ibu? Sidanira kita mulai dari semester kelas 4, 5, 6. 6 pun di semester 1. Nah, sama dengan sekarang kita tetap ada Bapak Ibu, tapi kita mulai dari kelas 7. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu berarti 1, 2 semester 3 kelas 7. Semester 3, 4 itu semester kelas 8. Lalu semester 5-nya itu kelas 9. Tapi bukan berarti semester 6-nya nggak dipakai. Semester 6-nya sama waktu anak-anak kita kelas 6 dipakai buat kelulusan. Jadi sampai saat ini kita masih menggunakan Sidanira. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan baik-baik, penilaian tengah semester itu di bulan September. Jadi kalau nanti ada anak-anak bilang, oh ujiannya masih nanti, nah, kan itu langsung bilang, mau udah punya nih. Gitu. Nah, terus sebelum kita lanjutkan, penilaian kita itu pun nanti ujiannya kita pakai tertulis. Jadi makanya tadi Bapak Kepala Sekolah bilang bahwa nanti Bapak Ibu bayar ya. Nah, karena jangan lagi Bapak Ibu bilang, anaknya dibilang ini, Mama aku beli kuota dong, aku isiin kuota ya karena aku mau ujian. Enggak Bapak Ibu, sekarang di sekolah kami sudah jalan mau 2 tahun ini, kita ujiannya tertulis bentuknya esai dan urean. Jadi nggak lagi pilihan ganda. Kenapa nggak pilihan ganda? Kenapa kita ambil seperti itu? Nggak bisa kita bohongi Bu, peninggalan COVID itu ada positif ada negatif. Ya, peninggalan COVID itu kemarin kita ujian pakai handphone, anak tinggal klik doang, malah mereka pakai joki dan sebagainya. Nah, akhirnya mohon maaf, perkembangan anak nggak berkembang, pola pikir anak nggak berkembang. Kalau dia nggak mau belajar, dia nggak bisa tinggal nembak A, B, atau C. Nah, itu yang kita hindari. Itu yang pertama yang kita hindari adalah kita ingin kembali seperti zaman dulu, bukan berarti yang sekarang nggak bagus ya. Jadi kita menuntut anak berpikir kritis analitis. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh gurunya mereka ingat lagi. Seperti itu. Terus ditambah lagi juga kita mengecek sambil mengecek tulisan siswa. Jadi mohon Bapak Ibu, ini saya kasih PR buat guru bahasa Indonesia dan semua guru lainnya. Kalau ada siswa yang tulisannya kayak ceker ayam, mohon maaf saya ngomongnya seperti
waktu kita koreksi nilai, waktu kita koreksi ujian itu, saya kasih kesempatan ke guru kami itu 4 hari. Biasanya dalam 1 hari itu selesai. Tapi ini 4 hari. Kenapa? Bukan karena membaca soal, membaca jawaban, tapi menerka ini tulisannya maksudnya apa ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kenapa kita pakai esai, kita pakai urai? Pertama kita melatih motorik anak. Jadi mereka harus lagi begini, karena motorik ini penting banget ya, fungsi otak kanan dan otak kiri. Nah itu, jadi kita melatih itu. Kedua yang kita analitis kritis tadi. Jadi kita mau balikin lagi anak-anak bahwa membaca itu penting. Mereka dikasih HP itu hanya main game Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau menutup bahwa mereka itu main game itu jago banget. Tapi saat kita bawa ke lab, mereka pegang mouse itu mereka nggak ngerti. Mana yang harus menghapus, mana caps lock, mana apa mereka nggak tahu. Tapi kalau suruh main game mereka pandai sekali. Nah, jadi memang ada asesmen Bapak Ibu. Asesmen itu nanti kita buat bentuknya uraian atau esai. Nah, lanjut lagi ada LDKO, latihan dasar kepemimpinan OSIS. Ini diikuti oleh 2 jenjang. Nanti Pak Sekjen yang menjelaskan, tapi saya sedikit diikuti oleh 2 jenjang, kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 boleh mengikuti, tapi nanti tetap ada seleksi. Nanti dijelaskan sama Bapak, sama beliau. Lalu kita lihat di tanggal 1 sampai 5 Desember itu ada asesmen akhir semester akhir kelas 7, 8, dan 9. Berarti siap-siap ini untuk mengisi nilai rapor di semester 1. Karena itu kan sidania itu kan seperti tabungan nilai ya Bapak Ibu yang nanti akan saya olah di semester akhir. Jadi biasanya wali kelas 9 itu di semester sekarang itu sudah harus mengumpulkan rapor dan saya akan memberi form pada mereka untuk mengisi nilai mereka di semester 1, di semester 2 sampai semester 4. Itu mereka sudah mulai, wali kelas 9 itu sudah mulai mengisi. Nah, kita yang di kelas 7 ini mulai nabung. Jadi bentuknya kayak tabungan. Jadi nilainya jangan sampai di bawah KKM. Kalau KKM misalnya kayak saya IPS KKM-nya 73, ya usahakan anak itu harus ada di 0,4 di atas KKM. Nah seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti biar si nilainya memenuhi. Karena kelulusannya mereka itu kan pakai rumus nanti 40-60. Nah 40 dari nilai rapor, 60-nya dari nilai ujian mereka diambil nanti. Nah 40 yang dari nilai rapor ini harus memenuhi standar. Makanya saya minta tolong Bapak Ibu, tolong bantu kami agar anak-anak tetap mengulang. Kita nggak melarang anak main HP enggak, tapi tetap mengulang. Apalagi saat menjelang ujian, anak-anak harus sudah dikasih dorongan, ayo kamu besok mau ujian gitu. Terus ada kegiatan Simawisata Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menjelaskan ada tadi 8 standar lulus, ada 7 anak hebat, ada 5 nilai Kartika. Nah, dalam kegiatan KBM, dalam kegiatan kurikulum itu ada 3. Yang pertama intrakurikuler, itu meliputi mata pelajaran yang ada di rapor. Kalau kita lihat dari agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, lalu ada bahasa Inggris, ada PJOK, ada seni tari. Nah, untuk seni itu ada seni drama, ada teater, ada rupa, ada musik. Nah, kebetulan karena kita punya guru yang kompeten, langsung memang orang seni tari, jadi sekolah kita mengambil seni tari. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada kegiatan kokurikuler. Nah, kegiatan kokurikuler ini nanti yang mendukung kegiatan intra tadi. Intra yang pertama saya sebut tadi. Nah, mendukung apa? Karakternya, pendalaman materinya. Nah, itu biasanya nanti ada pada saat pembiasaan. Pembiasaan itu karakter anak. Karakter anak yang harus kita buat. Kalau mungkin Ibu Sapers akan menjelaskan kalau nanti kita ada kegiatan sholat. Nah, Ibu Sapers akan menjelaskan anak-anak pun tolong bawa nanti akan dijelaskan sama beliau tujuannya untuk apa? Untuk pembinaan karakter. Karena 7 anak hebat itu salah satunya adalah ibadah. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, terus di M5K juga pertama berbudi luhur, ibadah lagi. Di tanda kelulusan juga sama, ibadah lagi, tetap ketakwaan. Nah, jadi seimbang Bapak Ibu, ada intra,
ada kokurikuler, nanti ada ekstra. Ekstra itu di luar, kalau Bapak Ibu tadi di luar lihat ada anak-anak main futsal, main basket, nah itu minat bakat mereka. Jadi mereka nanti dijelaskan sama Bapak nanti ada ekstrakurikuler seperti apa yang akan menumbuhkan minat bakat anak-anak. Nah, kalau kebetulan untuk kokurikuler saya mengambil sinawisata. Sinawisata ini nanti terkolaborasi antar mata pelajaran. Nah, kalau saya dan Bapak Ibu guru itu kita cenderung ke lintas museum. Bukan berarti intinya jalan-jalan, oh enggak Bapak Ibu. Enggak hanya jalan-jalan. Di situ kita akan kolaborasi dengan beberapa mata pelajaran. Contohnya misalnya kalau kita ngambil museum geologi, saya masuk museum geologi, berarti saya akan kolaborasi mata pelajaran IPS, mata pelajaran IPA, karena di situ nanti akan ada siang malam mereka akan lihat proses bumi itu seperti apa. Nah, itu akan ada kolaborasi antara IPS, misalnya PKN, ada lagi bahasa Indonesia, bagaimana mereka harus membuat laporan. Nah, jadi waktu mereka sinawisata itu jangan berpikir mereka jalan-jalan Bapak Ibu. Enggak, mereka itu belajar. Selanjutnya mereka buat laporan. Jadi kalau dulu di SD kan yang namanya sinawisata pasti jalan-jalan kan. Ya anak-anak kita selesai enggak. Tapi sinawisata mereka dituntut membuat laporan. Nah, kenapa? Karena itu masuk dalam kokurikuler. Jadi nanti bagaimana dengan biayanya? Nah, biayanya itu nanti akan diputuskan bersama sama wali kelas, nanti akan ada edaran dan insya Allah tidak memberatkan. Bayarnya boleh nyicil nggak? Boleh. Seperti itu Bapak Ibu. Kami tidak akan memberatkan orang tua karena target kami adalah anak mengikuti kegiatan kokurikuler, itu target kami. Lalu ada semester genap. Nah, kita masuk di semester genap itu, kalau Bapak Ibu lihat, kok di sini banyak libur. Betul sekali Bapak Ibu. Kegiatan kita adakan di semester 1. Kenapa? Mengingat puasa itu sudah bulan Februari. Coba Bapak Ibu kalau lihat kalender di bulan Februari, dan itu pasti sudah banyak-banyaknya biaya. Ya kan, puasa itu pasti biayanya berkali-kali. Ya, saya juga bingung dulu. Ya kan, belum lagi beli ini, beli itu, takjil ini, takjil itu. Nah, karena itu kegiatan kita padatkan di kelas di semester 1. Tapi Bapak Ibu, ada kegiatan yang dilakukan di semester 2 saat kita puasa. Contohnya ATS. ATS itu di nomor 7 tanggal 2 sampai 6. Nah, jadi ini yang tolong Bapak Ibu lingkari garis bawahi bahwa akan ada ATS genap di tanggal 2 dan 6 sampai 6. Itu kalau untuk kelas 7, 8, kelas 9 itu ujian terakhir, mereka terpisah. Lanjutnya lagi, mereka libur lagi Bapak Ibu. Tapi liburnya ini biasanya kami nggak ngasih libur begitu aja. Kami akan tetap kasih tugas. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, oh liburnya banyak, oh enggak. Itu sebenarnya bagi kami nggak libur. Itu tetap akan kami kasih tugas dan nanti akan mereka setorkan saat masuk. Kenapa kami lakukan pembagian ngasih tugas? Kayaknya Bu Sri ini nggak ngizinin anak-anak libur. Enggak Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas. Waktu kita sangat sedikit. Ini mepet sekali. Kalau mereka nggak mengerjakan di rumah, kalau mereka tetap nggak belajar di rumah, tatap muka kita sedikit. Jadi kita target materi kita itu nggak akan tercapai. Jadi satu-satunya jalan, jadi anak-anak akan tetap kita kasih tugas walaupun mereka libur di rumah. Lalu kita lihat lagi di nomor 21 itu ada asesmen akhir tahun. Tanpa kita sadari kan libur panjang terus libur, ternyata kita sudah bulan Juni lagi, ujian lagi. Nah, ujian ini yang di semester 2 itu adalah tabungan kita untuk Sidanira semester 2. Jadi Bapak Ibu kita tolong bahwa mereka itu sebenarnya untuk mereka nanti di kelas 9, untuk mereka keluar dari K3 itu mereka harus punya tabungan. Tabungannya apa? Tabungan nilai. Kenapa? Karena kita ada Sidanira. Jadi mohon bantuannya Bapak dan Ibu ya. Jadi karena Bapak dan Ibu sudah dapat jadwal ujian kita, jadi saya minta tolong anak-anaknya dikasih semangat. Nih kamu di tanggal sekian tabungan di semester 1, tanggal sekian tabungan di semester 2. Apa untuk Sidanira?
kemudian Bapak Ibu mungkin tidak tercatat di sini ya, karena saya baru dapat tadi. Kita ada tes bakat minat. Ada dua, ada tes bakat minat dan asuransi. Nanti dijelaskan kenapa ada seperti itu. Tes bakat minat itu Bu, kan kita punya otak kanan, otak kiri, ya kan? Kalau misalnya kita bicara otak kanan itu berarti kan kita bicara kemampuan analitis, logis, logika, bahasa yang tadi mata pelajaran. Tapi ternyata ada otak kanan. Otak kanan itu tentang aktivitas emosi anak. Nah, kadang kita suka merasa gini, Bu, waktu bagi rapor, mengambil rapor, Bu, anak saya kok matematikanya jelek banget ya. Kok anak saya apa bodoh ya? Nah, saya selalu bilang sama orang tua waktu saya masih jadi wali kelas, jangan pernah menjas atau menghakimi anak hanya gara-gara dia lemah di satu bidang. Saya selalu bilang sama orang tua, Bu, anak kita otak kanan bisa jadi dia lemah di eksak, tapi bisa jadi dia punya kemampuan lebih di bahasa. Kayak kemarin ada anak kita yang kita kirim sampai tingkat kecamatan itu lomba bahasa Indonesia. Tapi kalau ditanya matematika gimana? Lemah. Seperti itu Bapak Ibu. Ada anak kita lagi yang lomba di bidang olahraga, tapi pelajaran main dia lemah. Gitu. Jadi kita nggak boleh menjas anak, menghakimi anak hanya gara-gara kalau dia pintar matematika dia nggak pintar semuanya. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Makanya untuk kami juga bisa menangani anak, untuk kami juga bisa memahami, menilai anak, makanya kita adakan tes akademik. Biayanya berapa? Biayanya nggak mahal Bu, nggak nyampe jutaan, nggak lebih dari 150 pun, dari 150 itu nggak semahal itu Bapak Ibu. Karena target kita adalah kita memahami, karena belajarnya kan kita sisi klasikal. Kalau klasikal kan semuanya ada, nah semuanya ada full. Nah karakter anak A, karakter anak B, anak C dan D beda, kemampuannya juga beda. Nah bisa jadi saat saya dudukan anak A dengan B, karakternya berbeda. Nah karena saya sudah tahu, oh ternyata anak ini kemampuannya begini, saya akan pindahkan lagi. Oh anak ini harus pindahnya dengan ini. Kok anak ini males ya, nggak pernah ngerjain PR ya? Masalahnya apa sih? Oh ternyata kita lihat, oh ternyata dia memang kurang kemampuannya. Berarti kita nggak boleh samakan anak yang A dengan anak yang B. Dengan walaupun dalam satu kelas tetap ada penilaiannya. Nah ini yang harus kita cari tahu, karena kan kita menghadapi dalam satu kelas itu 36 anak, paling sedikit itu 34 anak. Nah karakternya beda-beda. Biasanya kalau ada guru lapor ke saya, Bu anak ini kok begini ya, coba kita cari tahu dulu bagaimana keputusannya. Coba kalau memang sudah tidak bisa diatasi, panggil orang tuanya. Nanti orang tuanya akan bercerita, Bu anak saya itu di rumah begini. Nah biasanya ada beberapa anak itu yang sampai kita bilang, Bu coba bawa ke dokter ya. Malah lebih sedihnya lagi, ada yang matanya min, anak itu nggak bisa baca Bu, bacanya agak rumit, susah sekali. Sampai saya coba bawa ke dokter mata ya Bu, coba dicek matanya, ternyata min, orang tuanya nggak tahu, tapi orang tuanya bilang kamu matanya jelek banget sih, kamu nggak pernah belajar ya. Jadi anaknya dihakimi sama orang tuanya, kan kasihan gitu loh. Kadang kita juga ini males ya. Nah akhirnya biar kita tidak menghakimi anak tidak nyaman, kita juga tahu potensi anak, makanya kita mengadakan psikotes. Kalau kelas 9 itu wajib. Kalau kelas 9 itu sangat wajib. Dari tahun pertama itu selalu kita ada psikotes. Kita coba untuk kelas 7 biar kita tidak salah langkah dalam menangani anak. Seperti itu. Lalu ada asuransi yang terakhir Bapak Ibu. Asuransi, jangan dibayangkan asuransi seperti yang asuransi yang kayak Bumi Putra, nggak seperti itu kok. Asuransi itu tetap ada biaya, itu bergabung dengan kartu pelajar. Jadi nanti Bapak itu dapat satu kartu pelajar, itu tidak diri pada kartu pelajar, di belakangnya sudah asuransi. Jadi biayanya berapa? Hanya 55.000 untuk 1 tahun. Kenapa saya selalu bilang asuransi? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada anak cedera, itu biasanya mereka lari nyari saya. Bu, saya jatuh.
Bu, saya begini. Jadi kesannya kayak saya ini kadang ada anak yang ngomong, saya pikir kayak duduk-duduk jadinya ngurutin anak gitu loh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Nah, anak kita itu kan aktif Bapak Ibu. Kadang mereka kalau Bapak Ibu lihat belum pulang sekolah, mereka masih main bola. Kita suka nanya, kamu nggak pulang? Nanti Bu, kita main di rumah. Mau ngapain kita main bola dulu? Nah, terus ada lagi yang mereka sampai semangatnya main bola lagi olahraga sampai kepleset di lapangan, cedera luka. Dan bagi kami kepala sekolah selalu bilang pelayanan itu penting. Jadi kalau ada anak yang cedera, anak yang luka, selama dia tidak bisa ditangani oleh sekolah, maka kita akan kirim ke rumah sakit Kesdam. Jadi di Kesdam itu sudah ada data nama anak-anak lantika. Maka mereka tidak nanya ini kenapa. Kadang mereka main bola, pernah ada satu kasus itu Bapak, ada satu kasus mereka main bola. Nah, tanpa namanya anak kan tenaga nggak bisa mukul ya, sekencang-kencangnya pecahlah kaca ini. Pecah kaca, di belakangnya itu, di dalamnya itu ada siswa lagi duduk. Jadi mereka lagi main bola olahraga. Nah, gurunya bilang jangan gitu aja, namanya anak semangat kan. Nah, pecah. Nancaplah di sini kaca-kaca, bukan kaca satu tapi permanen kaca gitu loh. Saya coba, tapi setelah saya lihat ini ada remahan, saya nggak berani ambil resiko gitu loh. Dan saya juga nggak berani ambil karena itu di luar kemampuan saya dan di luar kemampuan teman-teman juga. Jadi dia harus dibawa ke dokter seperti itu. Ada siswa lagi lari-lari nih, mereka main bola lari-lari jatuh dan kulitnya sobek di lutut. Dari kalau memang itu bisa kita tangani kita tangani, tapi ternyata sobeknya parah, harus dijahit seperti itu. Nah, itu kita kirim ke rumah sakit. Terus orang tua bayar enggak? Siapa yang nanggung? Sekolah. Sekolah yang nanggung Bapak Ibu. Kecuali kalau misalnya orang tuanya bilang, Bu, kita punya asuransi atau kita punya BPJS, nah baru mereka pakai BPJS. Kalau mereka nggak punya, kita yang nanggung. Dan itu nggak sekali dua kali. Kenapa saya sendiri yang bawa? Saya sendiri yang bawa anak itu. Ada anak jatuh di jalan, dia naik motor mau pulang jatuh. Diketemukan sama orang, tapi posisinya sudah di luar sekolah. Posisinya sudah di luar sekolah, mereka mau pulang. Ada yang laporan, orang pasar laporan ke kita. Bu, anaknya jatuh. Pas kita lihat di sininya benjut apa ya? Benjut yang isi air itu. Nah, itu kita bawa langsung, kita bawa kita panggil orang tuanya. Dan itu masih tanggung jawab kita masih ngurusin yang seperti itu kalau sudah di luar sekolah. Nah, karena itu kita sempat berpikir kemarin kepala sekolah dan rekan-rekan guru juga berpikir gimana ya kalau kita bisa biar orang tua juga ringan tercover oleh asuransi. Jadi makanya kita usahakan sampai asuransi. Biayanya nggak mahal, itu sudah dua kegiatan, ada asuransi sama kartu pelajar. Jadi hanya 55.000. Itu untuk berapa lama? 1 tahun dan itu 1 kali bayar. Kenapa saya setuju? Saya mendukung karena saya ngalamin untuk setiap anak yang cedera itu saya ngobati. Harus luka, harus ngasih obat itu saya ngalamin seperti itu. Karena saya berpikir ini anak saya, jadi saya harus obatin. Ini harus anak saya yang saya diobati seperti itu. Jadi ada kegiatan tes bakat minat, lalu ada asuransi, lalu yang menyangkut biaya ya Bapak Ibu, lalu sama masih wisata itu pasti menyangkut biaya yang nanti akan kita sampaikan ke orang tua lewat edaran. Nah, kalau yang menyangkut biaya lainnya tentang asesmen itu sudah dibayarkan pada saat Ibu masuk ke sini. Nah, jadi itu program kerja saya Ibu untuk anak-anak kita selama proses KBM. Yang saya harus garis bawahi adalah tolong Bapak Ibu, anak-anak tabungan untuk Sidanira itu yang harus saya garis bawahi. Jadi usahakan anak-anak belajarnya itu jangan putus. Ya Bapak Ibu, jangan sampai kita dibohongin anak, Mama aku mau isi kuota karena aku mau ujian. Enggak, anak-anak nanti ujiannya tertulis. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Sri Haryani atas penyampaian program sangat luar biasa tersebut. Acara selanjutnya yaitu rangkaian program kerja kegiatan dari bidang kesiswaan oleh
Bapak Putri selaku mahasiswa. Pada Bapak Putri kami silakan. Terima kasih Pak Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah, Ibu Wakil, beserta Bapak dan Ibu wali kelas, serta Bapak Ibu orang tua murid yang hebat. Kenapa saya katakan hebat? Jam segini seharusnya sudah waktunya makan siang ya. Bu Sri, hati-hati ini cepatkan sedikit ya, kena pasal 12 ini. Iya, makan siang. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan tadi, saya perkenalan dulu ya, karena saya cukup singkat, pikirin. Panjangin nggak usah, kelamaan. Izinkan kami untuk mensosialisasikan mengenai program kerja siswa. Saya berdiri hanya 5 menit ya, karena takut kena pasal 12. 5 menit saja, selebihnya 2 menit. Jadi ini visi SMP Kartika 81. Insya Allah nanti visi ini akan saya buatkan di pintu masuk, sehingga setiap orang tua murid datang apa dengan visi sekolah. Karena di sini ada 2 visi yayasan dan visi sekolah. Tentunya tadi sudah disampaikan Bu Wakil di sini mencerdaskan bentuk karakter supaya berprestasi. Tapi yang utama yang sini Bapak Ibu, berkarakter. Ini yang untuk program kami. Ini nggak perlu saya bacakan semua ya Bu ya, kelamaan. Karena pasal 12. Ini saya dalam menangani siswa dibantu beberapa rekan kami, yaitu staf kami. Kebetulan dia ada di sini, biasa saya katakan. Kemudian pembina OSIS, kemudian pembina eskul dan guru BK. Ini tim kami dalam menangani permasalahan siswa. Jadi kalau berarti Bapak termasuk orang yang bermasalah. Tapi bukan yang berhadap saya itu yang bermasalah. Ini Bapak Ibu, program kami yang pertama SPMB. Apa itu? Dulu kan PPDB, sekarang diganti SPMB. Dulu diganti apa? Namanya peserta didik, diganti siswa. Sekarang diganti murid. Besok diganti siapa lagi nggak tahu Bapak. Kemudian di SPMB ini di Kartika itu ada 2 kelompok, yaitu PPDB bersama dan SPMB reguler. Kalau yang bersama itu masuk sekolah di sini mulai 0 tahun sampai lulus itu gratis tanpa dipungut biaya sebesar pun. Mungkin ada Bapak Ibu yang ikut PPDB bersama di sini. Kalau yang reguler berarti mandiri, biaya sendiri, mulai pendaftaran, ngambil formulir, ketemu saya ya Bu ya, sampai nanti lulus bayar terus. Tapi Bapak Ibu kalau di ke sekolah jangan punya pikiran nanti paling duit lagi. Itu mudah-mudahan nggak ada di benak Bapak Ibu ya. Jadi ini yang SPMB reguler itu berarti mandiri ya Bapak Ibu.
Kemudian yang kedua, pengaturan kelas. Ini biasanya kalau pas pengaturan kelas ini agak rewel Bapak Ibu. Yang rewel itu bukan bapak anak-anaknya, yang rewel itu ibunya. Saya tuh pengen anak saya pengen satu kelas dengan si A. Dan ini makanya kalau ini langsung Bu Sri, meskipun itu tugas saya, Bu Suntia, tolong ini yang bagi Bu Sri sama Bu Suntia aja deh. Nah, jadi saya merem aja. Jadi dalam pembagian kelas ini kadang-kadang saya serahkan kepada Ibu Dua Wakil, ya. Saya suruh bantu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan karakteristik atau karakter siswa. Ini yang saya lakukan, itu biasa. Anak yang mesti saya berdiri depan, sambut itu. Tapi teman-temannya biar akrab dengan kami juga mengucapkan selamat pagi, assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah tanpa disuruh anak-anak saya tiket berdiri di gerbang. Selain itu juga yang beragama Islam, saya ajak menunaikan sholat duha di masjid. Kemudian yang non-muslim ada pembinaan praktis tersendiri. Jadi tidak membeda-bedakan itu muslim maupun non-muslim, semua mengikuti kegiatan keagamaan. Kemudian yang pengembangan bakat dan minat ini biasanya melalui jalur bisa O2SN, kemudian F2SN, kemudian juga kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir mutasi siswa. Ini kalau mutasi siswa Bapak Ibu, Pak boleh nggak nanti saya mutasi? Itu hak Ibu. Kalau di negeri ada peluang, biasanya di negeri itu kan dites dulu, ya kan? Nah, kalau lulus tes, baru mengajukan berita. Pak, saya kena penalti nggak Pak? Suruh bayar SPP 1 tahun nggak? Enggak. Sesuai dengan kewajiban ibu saja. Kalau ibu mutasinya Desember ya, saya sampai Desember. Jadi program kami melayani bapak dan ibu, melayani putra bapak dan ibu. Kemudian ini Bu, kegiatan belajar, jam belajar hitam. Ini ada keliruan sedikit. Tapi ini nanti ada perubahan ya Bu ya. Rata-rata KPM itu sampai jam 2. Sampai jam 2. Belum nanti kalau ada giliran MBG. Makan bergizi itu bukan makan enak. Kalau makan enak di rumah. Nanti putra putri bapak ibu itu dapat makan bergizi, bukan makan enak. Hari ini dapat kentang, besok nasi, lusa roti. Mungkin ada putra putri bapak ibu yang sudah mendapatkan MBG-nya. Oh belum ya? Mungkin ada yang di SD-nya sudah gitu. Sudah ya. Mungkin sudah bisa cerita. Hari ini dapat ini. Buahnya buah koldi bapak ibu. Buah bermalang kecil. Ada yang nanya ini buah apa Pak? Buah koldi. Ya, pokoknya apapun yang dikasihkan itu namanya bergizi pokoknya. Nah itu nanti ada perubahan jadwal ya. Terus seharusnya ini kalau jam segini, ini belum istirahat kedua nanti, ya kan? Karena MBG, jadi setelah belajar baru sholat, berarti istirahat kedua. Kalau ini nggak ada istirahat kedua nih Bu, ya, nanti ada istirahat kedua, baru sholat, setelah sholat baru makan MBG-nya. Makanya supaya memudahkan dibawakan itu Bu, tempat makan. Kalau nggak mau makan di sekolah, bawa pulang. Kalau di rumah nggak dimakan juga, ada ayam. Ada kolam lele kan gitu. Nah, karena apa Bu yang sudah ya, kami sendiri sudah menangani, pusing juga Bu. Karena kemarin
itu menunya kentang nggak dikupas, cuma dikukus digoreng, udah disajikan. Anak nggak mau, ya sudah kumpulin deh, nanti digoreng lagi. Gitu. Pokoknya menunya macam-macam. Ya kita terima aja, kita syukurin ya. Ini untuk kegiatan belajar ya Bu. Kemudian untuk kegiatan kebiasaan Bu. Nah ini hari Senin upacara, nah hari Selasa ini Bu. Ini yang beragama Islam menunaikan sholat duha, setelah sholat duha tausiah di masjid Bu. Nah, yang beragama non Muslim ya nanti di ruangan ini. Jadi semua yang kegiatan. Terus untuk hari Rabu itu literasi, Bu. Literasinya ini semua bidang studi. Jadi Bapak dan Ibu guru menyiapkan materi untuk literasi. Kemudian hari Kamis olahraga dan hari Jumatnya tadarus. Makanya yang beragama Islam diwajibkan membawa juz amma atau Al-Quran, wajib. Ini untuk kegiatan kebiasaan. Kemudian untuk jadwal ekstrakurikuler nih Bu. Kegiatan ekstrakurikuler ini ada wajib dan pilihan. Yang wajib pramuka. Pilihannya, tinggal pilih dari antara kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kemudian kalau kelas 9 BTG wajib itu. Baca tulis Al-Quran wajib. Karena ujiannya baca Al-Quran untuk kelas 9. Makanya untuk kelas 7 mulai dipersiapkan untuk kegiatan BTG-nya supaya nanti di kelas 9-nya sudah lancar untuk baca Al-Quran. Karena seusia SMP sudah tidak ada PPM Bu. Tidak ada kan? Tidak ada. Paling sampai kelas 6. Kelas 6-nya sudah malu. Nah, makanya kembali lagi di SMP ini gimana caranya pokoknya anak sudah bisa setelah lulus dari Kartika bisa baca Al-Quran meskipun pahalanya lebih besar ya. Nah kemudian untuk Senin itu BTQ dan hadroh, Selasa PMR, kemudian hari Rabu ini tidak ada kegiatan lain, hanya wajib pramuka. Wajib. Nah pramuka ini berjenjang kelas 7 minggu pertama, kelas 8 minggu kedua, kelas 9 minggu ketiga, minggu keempatnya yang inti. Kalau putra atau ibu ikut inti berarti selama sebulan ikut pramuka terus. Kemudian untuk paskibra dan tari ini dilaksanakan hari Kamis. Kemudian paduan suara Jumat. Sedangkan voli, basket, futsal hari Sabtu. Pak, dulu ada drum band di. Nah, drum band alatnya ada Bu. Pelatihnya ada. Kemarin belum ada yang ngomongin drum band. Jadi punya alat itu kedinginan nggak mentabokin itu. Tapi mudah-mudahan nanti anak nih setelah ini capek lagi yang drum. Ini untuk kegiatan ekskulnya Bu. Kemudian untuk seragam sekolah Bu. Senin, Selasa biru, Rabu pramuka, Kamis ini batik hanya dipakai minggu kedua, ketiga, dan keempat. Minggu ke-1 bebas Bu, biar awet batiknya. Kalau dipakai sebulan tuh kan luntur. Padahal ini belinya dari Arab, ditanggul tidak luntur. Kalau bacanya dari Arab, baca di Indonesia luntur tidak ditanggul. Kemudian untuk hari Jumat, baik yang Muslim maupun non Muslim sama. Dan untuk olahraga ini menyesuaikan jadwalnya. Ini
terhadap sekolah yang sudah ditentukan. Nah, sekarang ini kewajiban Bapak dan Ibu, ya, karena saya berdiri di sini yang gaji Bapak Ibu, bukan yayasan, Bapak dan Ibu. Kalau yayasan kan nggak menyalurkan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bayar SPP, kami ini ya lambat gajiannya. Kemudian membayar uang asesmen ini sudah selesai ya Bu ya, kemarin sudah dibayar. Ini sudah setahun Bu sudah dibayarkan, yang 3 juta ya Bu. 3 juta 300 Bu. Oh 300, kira 3 juta. Ya, 300 ribu. Nah kemudian ini selalu bekerja sama dengan wali kelas. Langsung wali kelas saja. Punya WA group ya Bu ya. Nah harus punya Bu. Terutama kalau ada pengumuman apapun, biar cepat sampai. Kadang-kadang ini mohon maaf yang mendapatkan KJP itu kadang-kadang Pak ya Pak Nanang itu nungguin lama banget sampai pengumumannya. Ini kalau bisa segera membuat yang belum bergabung ke WA group. Nah semuanya tidak usah saya bacakan. Nah, ini yang penting Bu. Ini alur kami dalam menangani siswa. Jadi siswa-siswa yang bermasalah ini Bu, tentunya yang berperan pertama sebagai ujung tombak guru piket saat itu. Lah guru piket dibantu guru bidang studi, guru yang ngajar di kelas itu, misalkan kelas A punya masalah. Ini guru saat itu jam itu siapa gurunya? Didampingi wali kelas. Kalau permasalahan ini belum selesai, nah, membuat rujukan ke wakil atau ke guru BP dulu. Guru BP nggak bisa ke wakil. Wakil nggak bisa kasih masalah kepala sekolah. Kepala sekolah kok nggak juga? Nah, kumpulkan lagi, dirembuk, terus dibina. Dibina nggak ada perubahan. Berarti ya mohon maaf, saya kembalikan pembinaannya ke Bapak Ibu. Ini alur penanganan kami. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan nanti setelah Bu Sanas menyampaikan Ibu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mukirin atas penyampaian program kerjanya yang luar biasa itu. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu uraian program kerja dari bidang dan pertahanan kepada Ibu Setia. Kami silakan. Terima kasih Pak Raka atas kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Gimana? Sudah bosan mendengarkan kami? Lumayan. Semangat ya. Yang di depan semangat, yang di belakang udah. Oh, saya sebentar saja karena mohon maaf tadi karena Bapak Ibu masuknya telat ya, karena tadi sesi pertama juga telat. Saya hanya menegaskan, ya saya belum berkenalan ya. Mohon maaf, mungkin ada yang putra putrinya di kelas 8 dan 9. Tidak ada, karena itu saya memperkenalkan diri. Saya namanya singkat saja, nama saya Cynthia. Saya biasa dipanggil Butia. Di sekolah ini bagian saya itu bagian bersih-bersih Bapak Ibu. Ya karena kebetulan saya bagian sarpras. Jadi ya kalau nama misalnya kotor, ini kotor, misalnya kamar mandi ada, kamar mandi, gitu biasa. Jadi saya ingin menegaskan beberapa hal saja. Tadi yang pertama soal hasil. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menerangkan bahwa sekolah kita ini alhamdulillah putra putri ini kan sudah menempati ruangan yang ber-AC. Tapi sayangnya yang kelas 8 kakaknya malah belum Bapak Ibu. Mereka protes sebetulnya. Ibu kok kita dikasih kelas yang gak enak? Giliran kelas 7 aja dikasih yang enak. Ya gimana ya, kami sadar dulu. Nah, sebenarnya kami sedang mengajukan
mengajukan ke yayasan untuk pengadaan. Sudah disetujui, cuman realisasinya belum. Nah, untuk kelas 7 tadinya hanya 5 kelas Bapak Ibu yang sudah ada AC-nya. Karena itu dulu yang mengadakan yang ini kelas 9. Jadi AC yang dipakai putra putri itu dulu yang mengadakan, yang sekarang kelas 9. Mereka patungan gitu ya. Sekarang di kelas 9, terus di kelas 9 sudah ada AC-nya juga. Alhamdulillah sekarang bisa dipakai putra putri. Terus kemudian kurang 2 kelas yang kemarin Bapak kepala sekolah sudah mengupayakan gimana supaya kedua ini nggak ngiri gitu kan. Akhirnya udah gimana caranya bisa memberikan yang 4 unit. Jadi 7-7-nya sudah berhasil. Cuman kemarin begitu dinyalakan semua ditambah listriknya, iya mungkin Bapak Ibu sudah mendengar cerita dari putra putri. Akhirnya kita siasatin sambil menunggu pengajuan penambahan daya, udah dinyalakan satu dulu. Satunya nanti kalau sudah listriknya dari tambah, baru mau dinyalakan dua-duanya gitu ya. Jadi untuk listrik sudah ditanggung sekolah. Cuman tadi Bapak Ibu ya, seperti yang Bapak kepala sekolah bilang, untuk maintenance-nya, untuk perawatannya, kami ingin memohon bantuan dari Bapak dan Ibu. Pencuciannya Ibu, jadi kan AC itu perlu dicuci ya. Kalau 6 bulan butuhnya udah tebel banget. Jadi sebaiknya 3 bulan sekali minimal. Mungkin nanti kami akan meminta atau tidak nanti dari berkoordinasi ya dengan wali kelas, nanti bisa ambil dari wali kelas. Tapi kan nggak boleh minta uang. Iya, memang kalau minta uang 1.000 aja untuk kepentingan sekolah ya, bukan kepentingan anak-anak, itu tidak boleh. Tapi kalau untuk hasil untuk anak, ya itu masih boleh pakai uang kas. Paling nggak mahal ya, kira kalau 3 bulan sekali itu 1 unit kan paling 85 sekitar itu ya. 2 unit itu 170. Mungkin sebulan itu berapa itu? Sudah 2.000 mungkin ya. Nah, nanti ini aja, kami minta bantuan Ibu, karena ini kebetulan banyaknya Ibu ya. Jadi saya bilangnya Ibu baru Bapaknya, maaf Bapak. Ya, jadi nanti Ibu Bapak bisa koordinasi dengan wali kelas, berdiskusi dengan adik. Nanti mau dibantu wali kelas yang kedua, alhamdulillah proses CBG sudah pada tahap penandatanganan dulu. Dalam waktu dekat akan terrealisasi. Cuman yaitu mereka cuma dapatnya makan minumnya ada. Padahal kalau habis makan pasti haus, apalagi makannya siang. Jadi di kelas juga sudah ada galon Bapak Ibu. Jadi kalau dispensernya memang tidak kita colokkan karena itu tadi ya udahlah hanya sekedar buat minuman saja. Jadi nanti untuk air minumnya di kelas itu sudah ada galon. Pengisian airnya juga kami serahkan ke Ibu dan Bapak. Selama ini sih anak-anak itu pakai uang kas dan diserahkan ke anak. Cuman kalau diserahkan ke anak yang mengurusi, yang misalnya udah saweran saya 1.000, 2.000 ke anak, itu pasti ujungnya nanti ribut. Karena biasanya yang paling banyak minum itu putra apa putri Bapak Ibu? Iya, anak-anak yang laki-laki itu yang paling banyak minum. Tapi kalau diminta saweran yang paling sulit, iya laki-laki juga gitu. Asli ujungnya berantem hasilnya. Nanti Bapak Ibu atur dengan wali kelas, umurnya mungkin kalau untuk cuci AC dan air aqua itu mungkin sebulan berapa? 5.000 atau 10.000. Ya nanti di ini ya Ibu Bapak ya. Cuma tolong jangan memberatkan. Jadi kepentingan kita yang untuk anak-anak di kelas itu kan itu hanya untuk cuci AC sama air, karena kebetulan sekolah itu sudah tidak diizinkan untuk anak-anak itu dikit-dikit beli air kemasan ya, karena kita harus mengurangi sampah plastik.
kalau dinas lagi sidak ke sini, tahu anak-anak ada yang bawa botol kemasan, kita kena. Iya, makanya dari rumah tolong putra putri dibawain tumbler, botol. Termasuk nanti untuk MVP, tolong dibawain plastik. Atau kalau pagi mungkin bawa botol ya bisa ya. Kadang-kadang anak-anak itu nggak suka gitu makan itu, mungkin nggak boleh dibuang Bapak Ibu. Kita juga mengajari putra putri untuk menghargai makanan gitu. Jadi nanti kalau memang dia nggak suka, itu biasanya suruh bawa pulang. Jadi kalau nggak dibawain botol, di tas tuh diselipkan aja plastik, ya. Baik. Terus kemudian, oh iya untuk MBG, kami minta data tentang putra putri yang punya alergi. Ibu bapak kan tahu nih putra putrinya yang punya alergi, mungkin alergi susu atau ikan. Mulai Senin besok kami akan mendata. Iya, tolong disampaikan ke wali kelas boleh. Jadi kalau alergi supaya terhindar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang terakhir tadi Pak Tugire sudah menyampaikan tentang kebiasaan. Salah satunya tadi yang sholat. Kebetulan sholat ini kalau Selasa itu sholat duha ke masjid. Ini Ibu Bapak sudah tahu maksudnya di sana. Nah, wudhunya itu kita minta di sini Bu, karena kalau wudhu di sana semua, kasihan masjidnya airnya itu. Kalau di sekolah kan insya Allah cukuplah air. Jadi kita menyuruh putra putri itu wudhu di sini. Cuman sayangnya anak-anak itu rata-rata tidak bawa sendal. Kadang-kadang itu ya itu ada yang wudhu sepatunya diinjak udah basah kotor. Atau kadang-kadang sepatu dilepas di sini jalan ke sana gitu. Itu kalau pagi ya. Terus kalau siang kita mau melakukan kebiasaan sholat zuhur di sana. Itu putra putri itu kadang-kadang nggak pakai sepatu gitu. Kadang-kadang panas seperti itu tuh kita lihat. Nah, kamu nggak kepanasan? Benar. Ya mungkin karena takut kali ya. Soalnya kalau bilang kepanasan pasti kita kenapa nggak pakai sendal? Jadi tolong ibu bapak putra putrinya dibawa. Atau kalau ini dibeliin sendal jepit aja lah yang murah saja, dinamai nanti disimpan di sekolah. Jadi kalau pas mereka mau pakai nggak usah bawa dari rumah gitu ya, lebih gampang. Kedua untuk yang putri ibu mohon maaf tolong dibawain mukena. Ya, yang muslim yang putri itu biasanya nggak bawa mukena. Mukena yang kecil aja yang travel mukena itu terutama untuk hari Selasa. Kalau Selasa kan muslim sama semua. Kalau libur itu kan ada yang cederanya. Tapi tolong mungkin selalu kita kondisikan belajar untuk anak itu siap tuh dibawain mukena yang kecil saja. Sehingga nanti nggak ada alasan mereka nggak masuk ke masjid pas kebiasaan, alasannya pasti mereka berbohong kalau ditanya kok kamu banyak banget nggak di luar minggu besoknya kok kamu di sini hanya berhalangan lagi berhalangannya nggak selesai padahal alasannya karena tidak bawa mukena. Baik ibu bapak itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran bapak dan ibu. Mohon kerjasamanya ibu bapak ya. Nanti untuk selanjutnya silakan berkoordinasi dengan wali kelas, didiskusikan gimana baiknya. Yang penting jangan memberatkan itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Cynthia selaku Sarjana Pasangan atas penyampaiannya. Oke, acara selanjutnya mungkin kita akan mengadakan tanya jawab kepada Bapak dan Ibu semua. Tapi mungkin akan kita batasi kalau mengingat waktunya sudah selesai, mungkin kita batasi ya. Biar sesi 3 ini cukup waktu untuk dimulai. Mungkin ada Bapak dan Ibu wali murid yang ingin bertanya terkait dengan program yang sudah disampaikan. Bisa katakan. Ada yang bertanya? Pak, silakan dulu.
Luar biasa. Yang tadi jadwal pakai seragam ya, yang untuk hari Kamis itu yang minggu pertama bebas, itu artinya bebas batik atau gimana? Karena minggu kedua, ketiga, keempat batik yang dari sekolah ya. Kalau minggu pertama bebasnya bebas gimana ya? Terima kasih. Ada lagi mungkin yang bertanya? Atau cukup satu pertanyaan? Silakan. Selamat siang. Saya ingin bertanya, apakah pembayaran SPP ini boleh ditransfer, Pak? Takut anaknya lupa, kadang-kadang dibawa ini lupa. Makanya dari kemarin karena anaknya juga suka lupa, jadi aduh gimana ya? Kalau bisa ditransfer, makasih, Pak. Gitu lagi. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan saya, kapan dibagikan seragamnya Pak? Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, mungkin hanya 3 pertanyaan. Mungkin sebelumnya kalau misalkan ada yang bertanya karena mengenai waktunya sedikit, mungkin akan silakan ditanyakan ke wali kelasnya. Gitu, Bapak ya. Mungkin silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih. Tadi Ibu menanyakan masalah seragam batik. Untuk batik bebas yang dimiliki rumah, cuma jangan daster ya Bu ya. Baik, bebas Bu. Ya. Minggu pertama itu bebas. Ya. Batiknya, paham ya. Kemudian yang kedua masalah pembayaran SPP. Sebenarnya maunya saya itu Bu, ya, Ibu bayar ini langsung setelah silaturahmi ke sekolah sebulan sekalian nanyakan gimana perkembangan anak saya, kangen dengan Pak Mukirin atau Bu Sutia atau Bu Srihandayani atau Pak Yaya sebagai bendahara gitu. Kalau memang kepepet kemarin kelas Bu. Kembali kelas, gak apa-apa. Tapi nanti saya tanyakan dia usahakan juga ke bendahara, bisa nggak ditransfer? Jadi sementara Ibu silaturahmi di sekolah. Kalau berikan kepercayaan lah, nggak akan hilang. Kalau datang langsung menghadap Bu Sri atau siapa kasih tidak kalau takut hilang. Yang kedua, Ibu sudah sambil biar anak itu tanggung jawab. Tapi kalau nanti ya saya usahakan Bu ya, coba. Itu ya. Kemudian yang terakhir masalah kapan dibagikannya seragam. Insya Allah secepatnya Bu. Insya Allah secepatnya. Ya. Paling lambat ya September ini. Karena kemarin baru diangkat ke tukang jahit. Ya. Karena data XL yang X. Kalau langsung ambil yang L atau M saja cepat. Dan kan ada beberapa anak yang ukurannya itu X-nya 40. Ya kan? Makanya insya Allah September ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan sebelum pelaksanaan atau sesudah pelaksanaan asesmen sudah selesai. Secepatnya Bu insya Allah ya. Ya. Hak Ibu nggak akan hilang, pasti akan kami berikan. Ya. Oke, Ibu ya. Ibu orang tua siapa Bu? Muhammad.
Kelas 7 apa Bu? 7 E. C. Pak siapa? Pak Raka ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ini sebenarnya bukan nama pasal 12 ya. Tapi mohon maaf tadi kalau tahu sampai jam 12 saya pesankan nasi. Nah, kalau kan nggak mungkin tukang nasi itu bungkusin nasihat ibu sampai jam 3 nanti. Ya. Oke Bapak Ibu, saya akhiri sampai di sini. Ya, kita ada pertemuan lagi mungkin kalau ada kegiatan persiapan apa itu asesmen ya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Ya, baik. Mungkin acara hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita tutup dengan doa yang menggalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid semuanya atas sambutan dan juga sudah menghormatinya. Mudah-mudahan acara ini bisa dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.